hati ini, masya Allah. Nah, sama nih, ketika kita tadi bisa nggak bisa, disuruh nunda, nggak bisa. Ya udah kerjain buru-buru tapi nggak mau saya buru-buru. Saya harus sesuai dengan peraturan syariat. Harus benar saya ibadah. Ya udah. Tapi orang kudu tahu kalau ente ahli ibadah. Yang tukang jamaah ke masjid itu gampang. Realita. Yang tadi masih duduk masjid, tadi masih berangkat dari rumah mau kemari. Ada yang nanya nggak mau kemana bang? Pak mau kemana pak? Ada yang nanya nggak tadi berangkat dari rumah mau kemari? Ada yang nanya nggak? Ada? Nggak ada. Ada kenal kali. Ini ketika kita mau berangkat dari rumah, ini setan bisa masuk. Begitu kita panasin motor, jerung. Mau kemana pak? Ya sangat. Emang di kampung ini ente orang muda? Masuk dia. Kitanya suka buru-buru. Begitu hati kita melonjak, ini aja patokannya. Kalau hati kita udah begini, senang dipuji, ngerasa lebih, itu buru-buru. Timpa hati kita dalam istighfar. Ya Allah, bukan ini yang aku cari, bukan ini yang aku cari. Itu begitu caranya. Jangan diangon. Mau kemana pak? Ya senang rajin dia. Saya. Wah saya. Ini bahaya. Gak mau. Kata Imam Ghazali. Lawan. Saya hanya ingin mendapatkan pandangan Allah. Saya tidak membutuhkan pandangan manusia. Kalau saya berhasil mendapatkan pandangan Allah, nggak ada manfaatnya pandangan dari manusia. Saya nggak butuh pandangan manusia. Saya nggak butuh pandangan makhluk. Begitu jawab. Akhirnya apa? Setan mundur lagi. Itu yang udah yang berapa itu udah? Keempat. Apa beres? Belum. Dia maju dengan menggoda. Apa kata Iblis? Kamu bodoh. Kamu itu harus tahu. Kita harus tahu medis. Di kampung ini yang paling solid ente. Di kampung ini yang paling rajin ngajinya cuma ente, nggak ada lagi. Ente kudu tahu. Itu namanya ujub. Inilah yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Gara-gara ya Allah, aku lebih baik dari Anda. Masa saya suruh sujud ke Adam? Masa saya kudu hormat ke Adam? Gak bisa ya Allah, diusir dari surga. Itu setan masuk begitu. Yaudah, kalau kita pengen dilihat orang ria, kan orang perlu tahu gitu kan? Betul nggak? Kalau ujub, nggak perlu orang, diri sendiri. Ente kudu tahu. Ente gak usah ria, nggak usah. Jadi orang nggak perlu tahu. Kalau ente itu ahli ibadah kan usah. Tapi ente kudu tahu. Kalau ente ahli ibadah, kalau ente yang paling soleh di kampung, yang paling mulia ibadah, cuma ente. Kata Imam Ghazali, jangan diem aja, jangan sambut. Iya. Emang kalau saya lihat di blog ini yang rajin jamaah cuma saya. Kalau saya lihat di komplek ini yang rajin ngaji cuma saya. Yang lain tuh. Bener saya. Tuh. Habis itu. Hati-hati ini. Hati-hati. Ini kenapa saya sampaikan ini penting sebab jarang diaji yang begini. Jarang diaji. Sebab saya ngapal diri saya sendiri. Saya lagi mes diri saya sendiri. Semakin tinggi itu orang semakin alim, semakin soleh, semakin tinggi godaan. Pohonan semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Gitu. Begitu misalnya ada bisikan ujub dari iblis, lawan. Bagaimana lawan? Wah iblis. Aku bisa ibadah, aku bisa sholat, aku bisa puasa, aku bisa zikir. Itu semata-mata bukan karena kemampuan wahai iblis. Aku bisa melakukan amal ibadah semua ini semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah yang dorong. La haula
wala quwwata illa billahi la haula wala quwwata. Aku tidak mempunyai daya menolak kemaksiatan, wala quwwata, aku tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan amal kebaikan illa billahi, melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu bukan siapa-siapa wahai iblis, saya itu gak bisa apa-apa wahai iblis, saya bisa melakukan ibadah ini semata-mata karena taufik dari Allah. Gini, taufik itu apa? Wafaqatu syai'i syai'. Apa itu taufik? Matching, sesuainya antara yang satu dengan yang lain, itu namanya taufik. Wafaqatu syai' bisyai', sesuai antara satu dengan yang lain. Pernah nggak kita, ya Allah saya pengen tahajud nih, terus bangun? Pernah ya? Takut teriak kayak ini, nggak jawab. Apa benar nggak kerjain? Saya tanya dulu nih, pernah nggak tengah malam niat saya pengen tahajud, ini nggak ada hubungan sama riak? Nanya saya. Jadi waktu saya jadi riak ya? Enggak. Dibuang dulu yang tadi pelajaran tadi. Sebagai nanya, pernah nggak malam-malam kita pengen sholat malam bangun? Pernah? Itu namanya kita dikasih taufik. Kita mau, Allah mau. Jadi itu namanya taufik. Pernah nggak kita ntar malam saya mau sholat malam, tapi nggak jadi sholat malam, tiduran? Pernah nggak? Sering kali amat. Kalau pernah kan kadang-kadang. Ini sering apa pernah? Sering. Ternyata kita nggak dikasih taufik oleh Allah. Ketika kita tadi bisa, saya malam niat sholat malam, kemudian Allah menggerakkan kita sholat malam, terus kita atas kita minta balasan dari Allah. Kita lihat ya Allah sampai bangun malam, ternyata Allah bangunin. Begitu nanti dari dapat ya Allah saya tahajud, Allah yang bangunin itu siapa? Yang bikin tangan bergerak diri siapa? Yang membuat mengucap Allahu Akbar itu siapa? Yang buat kamu masih bernapas itu siapa? Allah. Masa kita ubah orang dari saya semua? Makanya ajaran mereka mengatakan la haula wala quwwata illa billah, ada daya saya. Ini bekas berkat wahai. Nah kalau hidayah cuma petunjuk, itu bedanya. Kalau hidayah cuma udah petunjuk. Seringnya kalau kita lewat jalan, karena saya ke Bumi, nanti ada sebuah masjid 2 kilo lagi, atau udah sholat belum? Sholat tak sebelum kamu, udah bagus. Sholat tak kamu sebelum kamu sholatkan. Itu namanya hidayah. Betul? Oke, ini pelang nih, masjid di sini. Orang ada yang terus, ada yang mampir. Pertanyaannya, orang yang mampir, apalah semuanya sholat? Hah? Enggak, ada ngapain? Ada yang numpang kencing, ada yang numpang istirahat. Padahal dia belum sholat. Dia ngomong nih, lu kenapa gak sholat? Gua belum dikasih hidayah Allah. Lah itu pelang gede banget, petunjuk gede banget. Apa itu? Lu udah babak, oh ini masih pakai itu mampir kencing, hidayah, petunjuk. Cuma ente gak dapat taufik. Itu bedanya, Pak. Ini sekarang hidayah ini di mana? Belum dapat hidayah. Kita gede banget. Hanya hudal dan tentang Quran itu sebagai petunjuk. Itu bedanya antara hidayah dengan taufik. Ya Allah, wahai iblis. Tadi dia ngedorong apa iblis? Ujuk. Dorong, tolak. Enggak. Saya bisa ibadah karena semata-mata taufik dari Allah. Nomor berapa? 5. Ketika dia tidak berhasil menggoda, semakin tinggi. Dan ini yang berhasil hanya
illa mutayaqqizun, hanya orang-orang yang sangat waspada hati. Itu tingkatan tinggi. Mudah-mudahan kita ada. Mudah-mudahan. Hanya orang-orang yang mata batinnya kuat, waspadanya tingkat tinggi, yang mampu mengetahui gebakan-gebakan apa? Ulah ijtihad kita bisa rajin-rajin dalam beribadah kamu kepada Allah tanpa diketahui orang-orang. Diam-diam aja kalian. Enggak usah ngomong, enggak usah banyak cerita. Diam-diam aja. Dan gitu ya. Diam aja. Fa inna Allaha sayyiru 'alaika wa yalqisu kulla 'amilin 'amalu. Nanti orang yang ahli ibadah dia akan jadi waliullah, dan waliullah biasanya akan diberikan oleh Allah berupa bisyarah, kegembiraan, berupa karomah. Maka bulan gak usah kasih tahu, kamu fokus aja ibadah, nanti kamu akan punya karomah dan orang-orang akan melihat kamu punya karomah. Oh iya ya. Tuh ada Sukabumi 11 tahun puasa, kecuali yang tidak diperbolehkan puasa ya, ada tasrik, lebaran itu nggak boleh ya. Ini 11 tahun, Masya Allah dawa. Itu punya korong, Masya Allah. Padi, ini nih padi nih, nunduk, dipegang sama dia, lempeng lagi ramainya. Kalau dibilang ke temennya ini, susah ditanya, ada butuh jeruk, butuh apel, dia nggak mau, dipaksa. Itu pun harus sama orangnya. Yaudah, tutup pintunya, matiin, gelapin, atau hidupin. Jeruk udah nongkrong sendiri. Hasil belasan tahun pulang. Gak usah tahu kalau 11 tahun, gak usah. Urusan inti mah apa ini? Ibadah. Tapi biasanya kalau orang ahli ibadah dikasih karomah oleh Allah, ente nggak mau nunjukin ente punya karomah, Allah yang mau ngeluarin dari karomah ente. Di sini ente boleh ya mulai. Mulailah. Nanti kalau misalkan karomah kamu lagi keluar, itu rezeki yang didahulukan, kegembiraan yang didahulukan. Jadi sering nih ada orang kalau ngomong paten, ngomong topet, lo malam ini jangan keluar lo. Kalau lo maksa yang keluar, langka lo. Celaka bener tuh orang. Dia balik lagi, dia punya omongan hati. Berapa? Tadi larang-larang keluar. Aneh maksa pulang, aneh maksa keluar, ternyata aneh celaka. Ente tadi ngomong begitu kan? Iya, bener aneh celaka. Masya Allah. Hatinya nih, hatinya yang rusak hati. Oh, berarti ini ya, Allah menampakkan koromah saya itu ini berarti. Tahu, saya bisa begini 11 tahun puasa. Oh, tuh rusak lagi. Begitu. Jawab lagi. Wahai iblis, kata Imam Ghazali, dari awal sampai sekarang ini saya perhatiin, itu kamu berbelit-belit datang sama saya dengan berbagai macam cara mendatangi saya. Tujuannya cuma satu, ternyata kamu hanya ingin merusak amalku. Sekarang kamu bagus-bagusin saya, kamu indah-indahkan perbuatan saya. Ternyata saya tahu ujung-ujungnya hanya ingin menghanguskan amalku yang belasan tahun ini. Wahai iblis, ibadah Allah adalah Tuhan, Allah adalah majikan, dan aku adalah hamba. Kewajiban hamba adalah hanya mengabdi kepada Tuhan, dan hamba itu tidak berhak menuntut upah dari Tuhan. Tidak berhak menuntut upah dari Tuhan. Ini bukan pembantu ya, budak. Kalau budak berhak minta gajinya, gak bisa. Terserah majikan, terserah tuannya, mau dibunuh, bunuh mati. Kita kepada Allah seperti budak kepada Tuhan.
ibadah, lu Buddha. Maksudnya apa ngomong gitu ke Allah? Kalau kita ngomong nanti mama nih, ya Allah saya sholat, kata Allah, maksud lu? Kita jawab apa? Lu tuh Buddha, lu gua suruh ibadah. Masalah ganjaran jangan minta, kan lu Buddha. Nah, ada orang nanti yang udah sampai tingkatan tinggi ahli ibadah akan muncul dalam hatinya keinginan mempunyai karomah. Pasti tuh. Ya Allah, saya puasa sekian tahun, saya zikir sekian tahun, saya sholawat sekian tahun. Udah muncul keunikan. Yang dicari keunikan. Ulama dulu, wali-wali dulu, ketika mereka aktif di ibadah kepada Allah, kemudian dia diberi karomah, mereka nangis. Ya Allah, saya bisa mempunyai kelebihan ini istidraj atau nikmat ini ujian atau nikmat ini? Saya takut ini ujian ya. Fir'aun itu gak pernah sakit seumur hidup dia. Fir'aun gak pernah. Jadi kalau bapak ibu gak pernah sakit, jangan bilang, jangan senang. Oh, anak sih alhamdulillah gak pernah. Fir'aun itu namanya nikmat atau istidraj. Ada dua manusia yang lalat gak mau nempel. Pertama kepada Nabi Muhammad karena saking agungnya, karena saking hormatnya gak mau lalat nempel. Itu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua lalat gak mau nempel ke siapa? Ke Fir'aun. Kenapa? Saking jijiknya. Bayangin. Itu biasanya lalat nempelnya di mana? Kotoran kan? Nah ini lalat gak mau nempel di Fir'aun saking jijiknya. Fir'aun lebih apa? Lebih ke kotor dari pegang. Jadi yang merasa gua sih gak pernah dikerubutin lalat, masih alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Jangan satu setingkat sama Fir'aun. Nah itu nomor 6. Nomor 7, ketika tidak berhasil menggoda kita di situ, mengharapkan karomah. Nomor 7, setan akan kembali seraya berbisik kepada si hamba. Mulai ente ini masya Allah, boleh. Suksesnya seseorang, celakanya seseorang itu telah ditentukan oleh Allah ketika di rahim ibu. Ya, orang beruntung, orang celaka itu sudah ditentukan ketika kita di rahim ibu kita. Disambut, iya. Celakanya kita, selamatnya kita, ahli nerakanya kita, ahli surganya kita telah ditentukan oleh Allah ketika kita berada di rahim ibu kita. Mulai, ente kan nggak tahu, ente golongan yang mana. Kalau ente golongan yang ahli khair, orang gak usah ibadah, kan baik sendiri. Gak usah ibadah capek-capek begini. Ngapain capek-capek ibadah begini? Oh, Allah telah menentukan ente jadi ahli kebaikan. Itu kalau ente ahli lain. Gimana coba? Ente udah capek-capek ibadah puluhan tahun, ternyata ente Allah masukkan ke dalam nerakanya. Karena Allah menentukan ente jadi ahli neraka. Sia-sia kan ibadah ente? Ya juga ya. Akhir tuh lihat setan. Ketika itu lawan lagi dengan jawabannya. Kalau seandainya aku telah ditentukan oleh Allah menjadi orang yang ahli kebaikan, maka ibadah ini aku harapkan bisa menaikkan derajatku nanti di hadapan. Ya? Kalau kita ditaruh di Allah di kelas 5, misalnya, tapi kita kedorong jadi kelas 6 karena asbab kebaikan kita, amal ibadah kita yang kita kerjakan ketika di dunia. Kalau seandainya ternyata Allah memasukkan aku ke dalam neraka, itu haknya Allah. Karena aku masuk surga, karena aku masuk neraka, bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah SWT. Makanya teman mengatakan dalam hadis sahih, Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis sahih, semua kalian, tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amal.
Wala anta ya Rasulullah, termasuk anda wahai Rasulullah, ya termasuk saya. Akan tetapi Allah telah merahmati, kata Rasulullah. Jadi kita masuk surga bukan karena amal. Kita masuk surga semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bergantung kepada amal, maka kita saat sudah pernah saya bahas, kita bergantung dengan amal untuk masuk surga, maka kita memposisikan kita sebagai penjual, Allah sebagai pembeli. Nanti dari kiamat kita dihisab kan? Dihisab, ditanya sama Allah, dihitung, pulang, ngapain di dunia dulu? Ini pahala sholat saya, ini pahala zakat saya, ini sedekah saya, nah ini semua kebaikan saya. Itu namanya kita ngajak atau berjual. Yang namanya orang jual beli, gampang ribet. Bang, berapa ini sekilo? 20.000. Wah, goceng, set 30.000 lewat goceng. Gak bisa bang, ini jeruk begini, ini jeruk disebutkan air. Ini barangnya dijek bang, bolong ini. Jahitannya kurang rapi ini. Masa harga segini turunin? Itu namanya dua. Bayang. Allah sami'un basir. Allah maha cermat. Ketika kita menyodorkan, ya Allah, ini pahala sholat saya. Ini berapa banyak rukun ente yang salah? Ini ente berapa kali sholat dalam keadaan ria? Ini udah dibahas sama Allah. Allah saat itu beli. Jangan begitu, itu namanya ngandelin amal salah. Jadi kita masuk surga, masuk neraka bukan karena amal kita, tapi kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu. Maka minta dari sekarang, ya Allah, aku meminta rahmat-Mu. Begitu, bukan karena amal. Paham ini? Itu 7 cara iblis menggoda kita agar kita bisa luput dari mengerjakan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi ke materi. Bayang bagi, maka sudah seharusnya wa tata'akkadul muwazabatu wal mulazimatu li dzikrillahi ala dawamin awqat fi umumil ahwal. Sudah seharusnya zikir itu harus ditekuni. Sudah seharusnya zikir itu harus didawamkan dalam setiap waktu dan keadaan. Allah alaihi salatu wassalam, Rasulullah berpesan kepada seseorang yang mengadu kepada beliau. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah mengadu, "Wahai Rasulullah, qad atarta alayya syara'i Islam." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu udah banyak buat saya. Sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, ini itu kebanyakan ya Rasulullah. Kalau saya ambil semua, saya lebihin, capek saya, nggak nyanggup rasanya saya. Terus mau kamu gimana pula? Famurni bisyai'in atasabbatu bihi. Kasih saya petunjuk satu amalan aja, satu aja. Yang amalan dari itu akan kupegang erat-erat bagi Rasulullah. Tidak akan pernah aku tinggalkan selama-lamanya sampai aku meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Baik, kata Rasulullah. La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaklah kamu senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi wasiat Rasulullah, petunjuk Rasulullah kepada salah seorang sahabat yang menanya, "Ya Rasulullah, saya puasa biasa-biasa aja. Saya mau rajin puasa, kan itu begitu kan? Saya sholat juga biasa-biasa aja.
Kalau kebanyakan sholat juga rematik kan ambu. Apa aja sebutin? Ya Allah, sedekah saya kok biasa-biasa aja. Orang buat makan aja susah, buru-buru sedekah gitu ya. Kasih saya amalan. Yang apabila saya amalkan gede pahalanya, saya bisa menyaingi orang lain. Kata Rasulullah, banyak-banyaklah berzikir menyebut-nyebut nama Allah. Udah itu lah jawaban Rasul. Nah ini penting buat kita. Ini dari ngaji pertama udah ada yang jawab zikir, udah. Halo. Dari pertama kita ngaji nih ngeempat nih. Udah mulai jawab zikir. Masya Allah ya Allah. Zikir apa? Ada seorang yang bernama Umair bin Hani. Dia pernah ditanya, ya Umair, saya itu melihat kamu itu senang zikir ya. Alhamdulillah. Kalau dipuji, qul alhamdulillah. Ulangin, alhamdulillah. Segala puji milik. Kalau kita orang puji kita, hakikatnya itu orang sedang memuji. Maka pulangkan pujian itu kepada yang punya. Segala pujian milik Allah. Ketika kita dipuji orang, alhamdulillah. Allah yang berhak puji buat saya. Baik Umair bin Hani, kamu itu ahli zikir, ya, sering zikir. Kalau boleh tahu, sehari berapa kali kamu zikir? Dia mengatakan kurang lebih 100.000 kali. Itu kalau saya nggak salah ngitung ya, bisa kemungkinan lebih. Umair bin Hani sehari semalam zikirnya kurang dikit kurang banyak. Khalid bin Ma'dad, Masya Allah, Khalid bin Ma'dad, ahlu zikir, orang yang sangat ahli zikir, selalu zikir, gak pernah lepas zikir. Ketika beliau meninggal dunia, beliau dimandikan, itu tangan jarinya seperti orang yang memetak tasbih, padahal beliau sedang dimandikan di jenazah. Khalid bin Ma'dad ketika meninggal dunia, tubuhnya jenazahnya dimandikan, tapi tangannya begini. Ada orang yang ketika dimandikan begini. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang seperti ini. Cuman masalahnya begini, bikin apa, ngitung apa ini? Tembus nggak proyek ya. Itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak gitu. Masya Allah. Ahmad bin Nasir Khilli. Ini saya sebutkan kisah-kisahnya. Seorang ulama Ahmad bin Nasir Khilli ini, beliau dibunuh, dipenggal kepalanya. Ketika kepalanya copot dari badannya, dia membaca surah Al-Ankabut ayat 1 dan ayat 2. Baca Quran dipenggal kepalanya, masih sempat baca. Kepalanya masih nempel, masih. Yang ada di sini kepalanya masih nempel. Baca Quran. Itulah karomahnya kita. Mughirah bin Hakim, Masya Allah. Beliau dan Mughirah bin Hakim As-San'ani, idza hadat al-uyun nazala ila al-bahri wa qama bil ma'i yadhkurullaha ma'a dawabil bahr. Mughirah bin Hakim kalau ngantuk dia buru-buru lari ke laut, nyebur, mandi, langsung zikir di laut. Karomahnya ikan-ikan yang ada di sekitar laut ikut berzikir bersama beliau. Masya Allah, Mughirah bin Hakim ngantuk nyari laut. Kita nyari laut ngapain? Tidur. Nyari laut tuh maksiat mulu, makanya laut pada ngambek tuh. Tsunami lah, inilah. Tahu nggak? Setiap hari langit, bumi, laut adab Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk menghajar. Karena udah keberatan perlakuan mereka. Perilaku mereka udah kurang ajar. Kata langit, ya Allah, akan kuhantam mereka. Kata bumi, ya Allah,
aku sedot mereka. Kata laut, ya Allah, aku tenggelamkan mereka. Apa kata Allah? Innakum lam takhluquhum wa in khalaqtumuhum lamma kuntum hayy. Langit, bumi, laut, bukan kalian yang menciptakan manusia. Aku yang menciptakan manusia. Kalau seandainya engkau yang menciptakan manusia, maka engkau tidak pernah berani mengucapkan kalimat ini. Saking sayangnya Allah kepada kita. Langit minta izin, bumi minta izin, laut minta izin untuk membinasakan kita, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayangnya Allah lebih besar dari kasih sayangnya orang tua kepada anak. Makanya pernah ketika satu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, ada satu ibu yang mencari anak dari ibunya nih, ini suasana perang nih. Ketika si anak melihat ibunya dari jauh, si ibu melihat anaknya dari jauh, yang ini lari, yang ini lari. Dua-dua. Ketika ketemu, pelukan. Rasulullah keluar. Sahabat yang melihat peristiwa ini menangis. Ditanya oleh Rasulullah, "Waman ladzi abkakum?" Apa yang membuat kalian menangis? Kata Rasulullah, "Kasih sayang ibu ini ya Rasulullah yang membuat kami sedih." Begitu sayangnya seorang ibu ini kepada anak. Nyariin muter-muter kemana-mana. Kemudian ditanya sahabat oleh Rasulullah, "Bulan, bagaimana menurut kalian seandainya ibu ini membakar anaknya?" "Nah ya Rasulullah, gak mungkin ya Rasulullah, gak mungkin ini ibunya tega membakar anaknya." Kasih sayang lebih besar dari kasih sayang ibu ini kepada anak. Ibu ini nggak tega membakar anaknya. Allah betulnya tidak tega membakar kita. Allah itu nggak tega nyiksa kita. Cuma kadang-kadang kitanya yang kurang ajar. Udah kurang ajar, banyak permintaan, pengen masuk muda. Gimana sih kita ini udah ibadah jarang, minta mulu, Allah mati pengen masuk. Ini mau lewat mana sih? Mau lewat mana? Orang dulu lagi ibadah masih takut. Kita ibadah pas-pasan berani mau Allah saya surga ya. Allah pakai diancam-ancam. Kata lu terserah gua belum mau kemana. Nah itu. Jadi Mughirah bin Hakim kalau ngantuk ngapain tadi? Kebur ke laut untuk berdiri. Nah kita ini gimana kita? Paksa. Bisa jadi zikir yang kata Imam Ghazali dalam kitab Minhaj itu tadi lepas dari 3 nafas. Hidup kita nggak lepas dari 3 nafas. Nafasnya udah tadi. Coba ambil nafasnya. Lepas. Itu nggak bisa balik-balik. Napasnya sekarang yang kita lagi ngapain ini, itu yang dihitung oleh Allah. Udah napas selanjutnya kita nggak tahu nyampe atau tidak itu napas. Jadi hidup kita di dunia ini nggak lepas dari 3 napas. Napas yang udah lewat itu bertanggungjawabkan oleh Allah. Napas yang sedang terjaga itu dihitung oleh Allah. Napas yang ketiga kita tidak pernah tahu sampai nggak kita ke napas berikutnya. Ternyata kita hidup bukan harian. Kita hidup bukan mingguan, kita hidup bukan bulanan, kita hidup bukan tahunan, kita hidup hanya menghitung nafas hari demi hari. Itu doang. Nah kita kepengen ketika la ilaha illallah itulah nafas terakhir yang keluar dari itu yang kita harapkan. Makanya jangan sekali-kali meninggalkan zikir dalam kondisi apapun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya minta doanya, insya Allah di minggu-minggu ini Mbak, istri saya punya istri ini lahiran minggu-minggu ini. Mudah-mudahan istri saya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, dan apabila lahir anak saya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, jadi anak yang soleh, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk agama. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja dapat sampaikan. Mungkin ada pengumuman untuk bulan depan. Diumumin ada pengumuman untuk bulan depan digabungkan dengan maulid. Jadi bulan depan tanggal 10 itu pengajian kita sekaligus digabungkan dengan maulid. Tanggal 10 November. Tepatnya di sini Pak ya. Jamnya sama seperti ini. Jadi kita jawab insya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tapi saya nanya, jangan damping dulu. Mudah-mudahan kita dapat hidayah juga. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dari Allah agar bisa hadir nanti tanggal 10 di waktu acara dan gelombang yang sama. Hidayahnya ini saya umumin, itu namanya hidayah. Asing nyangkrem aja. Ya hidayah. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Silakan. Tanyakan barangkali di mananya. Ini kita masih panjang. Ini baru faedah 1. Belum faedah 2, faedah 3 nanti takdir. Tentang takdir itu dibahas oleh beliau karena banyak orang yang tertipu oleh takdir. Kenapa kayak ibadah? Kalau takdirnya baik jangan meninggal dalam keadaan sholat. Itu tuh. Nah, saya pernah ketemu orang begitu. Saya mau bagaimana takdir Allah aja dah. Ini orang saya panggil gini. Ente ada modalin motor, remnya ada blocking, lampunya aneh matiin, tengah malam ente naik motor ke puncak. Ayo, berita gitu. Kalau takdir Allah itu nggak jatuh, nggak jatuh. Lempengan itu masa ngeri juga. Kata dia, lempengan ini masa ngeri juga. Di dunia dia masih ngeri. Ini urusannya lebih dahsyat dari dunia akhirat dibakar neraka. Pede banget. Entar juga kalau Allah masuk nanti ke surga, Iya kalau ke sono. Nah kalau yang ke sono, kalau yang sebelahnya gimana? Dan Nabi kita lagi, Masya Allah luar biasa. Saya belum tahu hadisnya dari mana, rawahnya siapa, tapi ini luar biasa. Tanya tadi kita. Nabi Ibrahim nanti dari kiamat diberikan mimbar oleh Allah sebelah kanan arsy. Nabi Muhammad diberikan mimbar oleh Allah sebelah kiri arsy. Kanan arsy surga, kiri arsy neraka. Rasulullah ditaruh di sebelah kiri. Sahabat nanya, ya Rasulullah, bukankah Anda lebih mulia dari Ibrahim? Bukankah sebelah kanan itu lebih bagus dari sebelah kiri? Seharusnya Anda sebelah kanan, wahai Rasulullah, bukan sebelah kiri. Apa jawab Rasulullah? Boleh? Aku yang pilih sebelah kiri. Sebelah kanan adalah langsung lurus ke surga, sedangkan sebelah kiri adalah langsung menuju neraka. Aku berada sebelah kiri dengan harapan ketika umatku dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, aku meminta syafaat kepada Allah. Ya Allah, umat ini umat. Alhamdulillah. Itulah hebatnya sayangnya kasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan besok sudah hadir sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu caranya adalah dengan hadir di perayaan Maulid. Ini ngajinya tetap atau gimana? Besok tetap ngaji atau terserah apa aja dah. Ya, nanti kita hubungin lagi ya. Ya itu aja ya. Ada yang mau nanya? Saya dua ini. Silakan.
alhamdulillah responnya luar biasa, sangat berterima kasih atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan kebetulan saya juga tidak bermaksud ria dan takabur. WA display saya itu saya pasang senantiasa berzikir pada Allah agar hati kita tenang. Nah, pada pagi hari ini saya alhamdulillah dikuatkan dengan keilmuan yang disampaikan oleh Pak Ustadz, dan mudah-mudahan istiqomah kita mengamalkan zikir. Namun pada kesempatan ini saya bertanya, kita dihadapkan dengan kesibukan ya Pak Ustadz ya, tapi juga ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Saya sering menemukan para santri, para kiai habaib senantiasa membawa tasbih gitu ya. Kita berprasangka baik mengamalkan zikir gitu ya. Namun bagi kita nih perlu dituntut Pak Ustadz, selain ilmunya tadi, bagaimana kita agar punya motivasi permanen gitu. Apakah senantiasa harus membawa tasbih agar kita tidak lupa dengan zikir? Itu yang pertama. Berapa banyakkah kita harus berzikir dalam kehidupan sehari-hari gitu ya? Karena memang namanya kita ya senantiasa fluktuatif itu Pak Ustadz. Limanu yajidu wa yanqus, itu kita udah sama-sama tahu bahwa hati kita senantiasa turun dan naik keimanan kita. Maka dari itu mungkin untuk menyempurnakan keilmuan kita pada pagi hari ini, setelah mendapatkan tentang keutamaan berzikir, tentunya kita juga diberikan batasan-batasannya dan ukuran-ukurannya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara apakah kita supaya istiqomah menjalankan zikir? Apakah membawa cipoah? Apakah kita membawa tasbih senantiasa gitu ya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, apa tadi saya iblis? Kenapa tadi saya bahas itu bicara iblis goda kita? Itu salah satunya masuk adalah cara iblis goda kita dengan ria. Ketika kita melihat seorang santri atau ketika kita melihat seorang pegang tasbih, itu ria itu tepatnya di hati. Kita tidak berhak menghukumi seorang waria, nggak bisa. Makanya tadi saya tanya, kita baca zikir banyak nanya ya, rasa nggak, rasa. Sebab saya nggak bisa begini, waria nih, enggak. Dia itu tepatnya hati, urusan dia. Saya cuma ngasih petunjuk aja. Bagi orang yang senang mainnya di tasbih, silakan Anda menggunakan tasbih. Kalau hati Anda kuat, kalau seandainya dengan tasbih ini muncul ria, kalau seandainya dengan tasbih ini muncul penyakit hati, kertak hati nggak benar, taruh dulu tasbihnya. Sampai kapan? Sampai kuat. Cukup dengan tangan. Ini pun dengan tangan, seberang tempat. Jangan mentang-mentang mana bisnis. Ntar dulu. Jadi kalau kalian masih menggunakan tasbih, tanya hatinya. Ibtanafsa, minta fatwa kepada hati. Hati saya kayaknya takut dipuji orang nih gara-gara tasbih. Taruh aja dulu. Kan gitu. Tapi nanti dia tidak doa lagi kalau doa tasawuf. Kenapa? Tarkul amali li ajlin nasir ya. Meninggalkan amal karena ada orang lain. Itu dia. Kan selama ini pengetahuan kita apa? Beramal untuk orang lain. Ya. Sekarang dibalik. Tarkul amali li ajlin nasir ya. Meninggalkan amal karena orang juga ria.
jamaah masjid. Wah, saya sudah disangka rajin lagi, sangka soleh lagi, mentang-mentang pulang haji lagi. Saya kan jadi ria. Alasan itu saya kan jadi ria. Dia udah pulang rumah nggak jadi sholat dia ria juga. Kenapa? Berarti dia mau sholat berjamaah karena pandangan orang, bukan karena pandangan Allah. Itu jadi dua-dua makanya tanya hatinya. Ada orang yang mohon maaf ini kedua kan salah satu. Mereka saya bilang saya nggak bisa menghukumi orang ria. Ada orang ibadahnya zikirnya dengan tasbih, ada orang yang ahli sampai hitam ini. Nggak tahu digosoknya pakai apa sih, nggak ngerti ini jidatnya pakai kereng-kereng. Pakai balsam, pakai batu, pakai apa? Saya bukannya nuduh mereka ria, enggak. Kan mohon maaf. Urusan ria antara dia dengan Allah. Ya, ini nggak sembarangan ini. Saya punya teman jalan bareng kemana-mana, ujuk-ujuk besok muncul. Coba kapan nongolnya? Apa dia lagi tidur ujuk-ujuk? Tahu-tahu. Nah ini mau ngapain? Yang kedua, berapa batasan zikir? Zikir tidak ada batasannya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian menyebut-nyebut nama Allah. Banyak sifat umum, tidak dibatasi dengan angka, dengan jumlah. Ini baru hadir. Baru. Kita itu 3 kali pertemuan. Ini di awal-awal kajian kita sudah kita sampaikan ya. Saya bilang zikir apa aja yang harus kita baca, yang paling enak apa? Pilih, kata saya begitu. Kalau saya 2, insya sampai saya meninggal dunia, salawat dan istighfar. Bagi jamaah yang lain, pernah saya sampaikan, nanyalah ke abah, Mbak, kasih saya amalan harian. Kan gitu ya. Masih ingat? Yang kedua, itu zikir yang kita baca sehari-hari itu zikir cemilan. Kenapa? Sebab zikir yang kita baca saat cemilan itu kita boleh di atas motor. Nanti pertemuan yang akan datang, saking unggulnya zikir dibandingkan ibadah yang lain, itu dikatakan oleh ulama gini, pembahasan bulan depan insya Allah saat penyambungan. Kelebihan ibadah zikir dengan ibadah yang lain adalah sholat, amal yang paling abdul adalah sholat. Amal yang paling abdul adalah sholat. Tapi bagi orang yang dulu, bagi orang yang berhadat, dilarang. Padahal seabdul-abdulnya amal adalah sholat. Puasa juga abdul, tapi cuma di siang, di malam nggak boleh. Tapi zikir, aku dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun, saat junub pun, saat hadas pun, saat di kamar mandi pun, bahkan saat jima pun. Ada syarat aku jima, zikir, tapi bukan lisan, tapi zikir. Karena sudah saya terangkan, zikir itu ada 2, ada zikir lisan, ada zikir hati. Zikir mana yang paling unggul antara lisan dan hati? Hati. Mana yang paling abdul? Menggabungkan keduanya. Lisan mengucap la ilaha illallah, hati nyambut. Infiradul haqqi bil uluhiyah, maknanya, menerjemahkan maknanya, tiada Tuhan yang esa yang berhak disembah melainkan cuma Allah. Lisannya la ilaha illallah, ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu bagaimana nanti biar mantap? Ada cara-caranya, ada syarat-syaratnya, ada arkan-arkannya, rukun-rukun zikir. Nanti di faidah kedua, syararat al-haddad, ada 20 rukun zikir. Ada 20. Selama ini saya udah zikir Pak Ustaz, tapi hati belum tenang. Yang 20 syarat ini udah dikerjain belum? Pernah
pernah saya sampaikan bulan lalu, saya ingat. Mohon maaf, harus saya sampaikan. Kebanyakan hati yang ngapung, kebanyakan hati yang sombong itu orang torekat. Kenapa dia mengunggulkan torekatnya? Torekat saya lebih bagus, torekat ini lebih bagus. Orang yang nggak main torekat bingung, sebenarnya torekat gimana? Padahal mereka ahli zikir, bukan zikirnya yang salah, bukan kalimat la ilaha illallah yang salah, tapi yang salah adalah yang baca. Kenapa? Udah sesuai belum dengan tata cara dan persyaratannya? Makanya kata Rasulullah gini, al-dzikru sayfullah. Zikir itu adalah pedangnya Allah. Apapun diletakkan di bawahnya putus. Segala apapun yang diletakkan di bawah pedang zikir itu putus. Tangan yang tepat. Wirosablam kapaknya apa? Dua. Dia jadi saksi kalau yang megang wiro. Kalau yang megang kita wironya hilang tinggal. Kita sableng doang. Wironya hilang. Kenapa? Enggak tepat ternyata. Hadirnya ini kitab syarah nanti al-hadith, masya Allah luar biasa. Ternyata beliau sangat detail menjelaskan adab-adab berzikir. Di antaranya apa? Maksudnya, ketika kamu hendak berzikir, menghadirkan wajah guru. Udah diamalin. Ya. Kenapa harus menghadirkan wajah guru? Biar nyambung dengan Rasulullah. Kita nih, indah suruh ketika ada mulai zikir, mau mulai ya. Ingat Aba. Kenapa? Ketika hati kita parah dengan Aba, hatinya Aba berparah, nyambung lagi ke gurunya Aba. Gurunya Aba nyambung lagi ke gurunya lagi. Terus nyambung lagi ke gurunya sampai ke Rasulullah. Dan hati Rasulullah tidak berpaling ketika itu rahmat Allah turun kepada Rasulullah ngebagiin kepada terus sahabatnya sampai itulah madad, disebut dengan madad, pertolongan dalam istilah zikir. Nah, seperti itu. Jadi kapanpun, dimanapun, saat ngapain pun jangan lepas zikir. Di kamar mandi jangan la ilaha illallah. Wah, ini pulang dari Habib gila ini. Masa zikir di kamar mandi? Zikirnya zikir apa? Hati. Ya susah lagi jima. Saking kita nggak boleh lepas dari Allah dalam keadaan apapun. Siapa yang nyangkut lagi jima ini? Boro-boro. Makanya di kitab Uqudul Lujen itu ada. Ketika mau nyemprot, mau apa namanya, ejakulasi, itu ada doanya. Ada yang nanya, emang sempat? Lah, tergantung kita ngingetnya kemana. Kalau kita hati kita nggak pernah. Karena gini, kalau di kamar mandi nggak boleh zikir, maka Rasulullah kayak zikir gitu. Dan hati Rasulullah nggak pernah sedetik pun lepas dari Allah. Kalau lagi jima nggak boleh zikir. Terus Rasulullah kalau waktu jima sama istrinya nggak zikir gitu. Berani kita bilang, wah Rasulullah lupa sama Allah. Bagaimana? Itu keterangan yang saya dapat dari kitab Syarah Ratib Al-Adab. Apalagi tadi? Pak Ustaz? Gini, zikir itu tadi saya bilang, zikir itu adalah pedang Allah di tangan yang tepat. Ketika kita dikasih dosis sama dokter nih, kita dikasih obat sama dokter, nentuin dosis sendiri atau minta petunjuk dokter? Petunjuk dokter. Bapak sakit panas, maka minum obatnya sehari 3 kali, jangan lebih. Dia ngimprok. Kalau 3 kali aja turun panasnya, apalagi 6. Benar ya sembuh panasnya, mati tapi over
persis. Nah, ini kenapa kok hitungan subhanallah dalam salat 33? Alhamdulillah dalam salat 33. Allahu Akbar 33. Kalau kita nggak pakai tasbih, hitungnya gimana? Ya, itu tujuannya untuk membatasi. Kalau yang tadi yang nggak terbatas, silakan. Tapi yang seperti yang kayak gini. Jadi kalau kita berkeyakinan, saya dari Saudi ya. Sebentar dulu satu. Kalau ente zikir pada sholat lebih dari 33 bidah. Ini zikir subhanallah lebih dari 33 bidah. Mending gua nggak zikir daripada gua bidah. Karena ini malas lah. Baik apabila kamu menambahkan dengan sengaja. Kamu menambah-nambah zikir pada sholat subhanallah itu 40, 33, 35. Itu namanya bid'ah. Nah ini main bid'ah aja. Enggak main terang-terangin dulu. Nah itu 33. Terus dalam dunia tarekat Qadiriyah, Naksabandiyah, membaca la ilaha illallah itu 165. Terus dalam syarat ratib al-haddad 50 la ilaha illallah. Kenapa? Jadi ketika Rasulullah zikran katsira sebanyak-banyaknya, ulama muji coba. Kalau buat tes 20, rasaan hati gimana ya? Oh ternyata pada kabul. Kalau 50, oh kebakar nih hati. Makanya disarankan kalau habis zikir jangan apa? Jangan minum. Kenapa? Zikir itu panas, membakar hati. Hati yang berkarat terbakar, bersih, suci, tajam mata batin. Jangan buru-buru minum. Beliau mengajarkan 50 kali bacaan tahlil. Kenapa 50? Beliau ahlinya. Beliau dokternya, jangan komplain sama dokter. Ini bapak kayaknya 50 kurang tepat. Dia doain dokter dah. Yang mati yang elo, yang ini yang elo terserah. Nah, jadi gak ada batasan zikirnya berapa. Kalau zikirnya banyak, gak usah pakai tasbih. Kalau zikir tertentu. Tadi kurang lebih 100.000 sahabat tadi kan kurang lebih 100.000. Gimana ngitungnya? Kalau saya kesalahan ngitung, berarti dia punya. Makanya istri-istri Nabi itu punya apa? Biji-biji kurma buat ngitung. Kenapa? Tidak perlu latihan. Ala bisa karena biasa. Kalau kita di bedanya pakai tasbih, coba rasain. Wirid nggak pakai tasbih sama pakai tasbih, beda tes. Kalau nggak pakai tasbih, otak ngaco, nggak ada pengingat. Subhanallah, subhanallah. Ini kan kemudian subhanallah, subhanallah. Tapi kalau pakai tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika digantungkan tangannya ini, oh ya. Kenapa kadang-kadang tasbih dikalungkan? Kenapa tasbih dikalungin ya? Orang-orang karena tasbih itu kau pakai zikir dan itu mengingatkan hati untuk zikir terus, mereka di kalung bukan di tangan. Karena zikir mereka itu adalah maka dikalungin supaya ketika kamu saya belum zikir zikir itu sebagai alarm aja, tasbih itu sebagai alarm aja supaya ingat. Lah kalau udah nggak butuh tasbih, jadi jawaban saya sesemuanya tergantung dosis. Kalau seseorang bisa khusyuk dengan tasbih, jangan salahin tasbih, karena dia masih bergantung. Tapi kalau dia sudah bisa khusyuk, fokus terbatas, dan nggak dilarang, kecuali ada larangan tidak boleh zikir awal-awal Saudi ya. Tasbih itu bid'ah awal-awal. Tapi karena banyak yang jualan tasbih, akhirnya dibolehin. Gara-gara jualan itu, gara-gara jualan, jadi boleh. Awalnya bid'ah, terus saya boleh. Jangan silakan kalau tahu apa, gitu ya. Jadi silakan. Gimana? Jangan begini, jangan dibetulin. Gak usah tasbih lah kan. Zikir katsira. Zikir katsira itu gak berbilang, sedangkan saya ini kasih dosis sama guru saya 50. Kalau saya nggak pakai tasbih, lewat. Takutnya apa? Nyalahin guru, nyalahin dosen, nyalahin overdosis lagi. Makanya harus ikut.
Makanya kalau kata Abang, sholawat 10, jangan lebay. Saya nyambung 20, gua tahu lu nyambung. Cuman hati lu belum kuat. Akhirnya apa? Menyalahi omongan guru. Sering gak kita dengar ada orang stres gara-gara dikir? Pernah gak? Ada orang stres gara-gara keketekan tuh. Itu orang-orang yang dikirnya overdosis. Nyalahin guru atau tanpa guru. Karena seluruh tarekat yang ada yang muktabarah yang diakui itu semuanya sanad nyambung Rasulullah SAW. Semua termasuk ini. Ini tarekat Adawi, tarekat para habaib, tarekat yang paling simpel. Kalau tarekat lain perlu ditalqin, perlu ijazah khusus, caranya khusus. Tapi kalau Adawiyin nggak usah pakai ijazah. Baca rotin itu udah ijazah. Baca ini itu udah ijazah. Nggak usah pakai nggak usah langsung aja to the point. Enaknya tarekat Adawiyin. Makanya di pesantren kita di Sukabumi ini rotin nggak ditinggal tiap hari apa? Di Sukabumi rotin olahraga dibacanya tiap hari Senin. Tiap hari nggak ada. Dikir hariannya main. Dikir Alawiyin itu baik. Jadi bukannya gini ya, awas salah lagi nih. Ketika ini sudah diijazahkan oleh Aba Ratib Al-Haddad, dia sudah mempunyai dikir yang lain, kemudian ditinggalin, itu juga salah. Yang itu dari guru Anda, yang ini dari apa? Bagaimana caranya? Tinggal atur waktu. Saya rotib setiap hari Senin, atau dia pada Selasa, atau seminggu sekian kali. Dikir ini bisa pakai pada sholat. Pilih. Jadi hari-harinya itu penuh dengan dikir. Cukup. Ya itu aja dah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya mah panjang lebar penjelasan saya tadi. Intinya udah dikir belum? Gitu dah. Intinya nih kan ada yang nanya Ustaz. Intinya mah poinnya dikir belum? Tuh kan saya tanya aja masih begitu. Udah dikir belum? Selain paksain, dipaksain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم على سيدنا واصحاب رسول الله اجمعين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد في نعمه وفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافيه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم اجعلنا خير ما يجدون ورزقنا بما يكفر واغفر لنا ما لا يرحمنا. صلى الله على سيدنا محمد نبينا وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.